Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fitria dengan NIM 21106111245. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kebijakan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta masa kepemimpinan Anies Baswedan dalam mengatasi banjir. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah secara garis besar menerangkan bahwa suatu daerah yang otonom memiliki kewenangan serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan salah satu bagian dari desentralisasi di mana urusan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom. Pada hakikatnya, desentralisasi menyangkut semua tugas yang dilakukan pemerintah daerah melalui aparatnya dengan didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu APBD. Semua tugas pemerintah dapat dilaksanakan melalui kebijakan atau peraturan yang terlebih dahulu dibuat. Kebijakan atau peraturan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Salah satu kondisi yang paling dekat dengan masyarakat ialah lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang didambakan oleh masyarakat ialah lingkungan hidup yang bersih, nyaman, bebas dari polusi. Hal ini seiring dengan tujuan penegakan hukum lingkungan agar keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari lingkungan dapat tercapai dan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang dimana undang-undang tersebut juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat bencana alam sulit untuk dihindari meskipun pertanggungjawaban tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun termasuk pemerintah itu sendiri. Tetapi peran pemerintah sangat diperlukan untuk tetap dapat mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Oleh sebab itu, pencegahan, penanganan, dan penanggulangannya terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam sudah selayaknya menjadi tugas pemerintah selaku pihak yang berotoritas. Tugas tersebut kemudian diturunkan atau dilimpahkan ke pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah sebagaimana telah dijelaskan. Belum lama ini juga pada tahun 2020 berbagai media hingga media online menyoroti kinerja Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan dalam mengatasi banjir yang tiada hentinya. Pada awal Januari 2020 hingga akhir Februari diketahui bahwa Jakarta mengalami 6 kali banjir. Pada media online dan kinerja Anies ini mendapat penilaian yang sangat jauh berbeda. Hasil di antara keduanya berbanding terbalik sehingga masyarakat kesulitan menilai mana media yang lebih layak dipercaya. Pada Detikcom, kepemimpinan Anies melalui kinerjanya memperoleh pujian di mana ia dipandang sebagai pemimpin yang memiliki kapabilitas karena mampu menanggulangi bencana banjir dengan cepat dan tanggap. Pada Kompas.com, kepemimpinan Anies melalui kinerja memperoleh kritikan di mana ia dianggap sebagai pemimpin yang tidak memiliki kapabilitas karena tidak mampu menjalankan programnya untuk menanggulangi banjir dengan baik. Kepemimpinan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta dimulai sejak 16 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022. Selama kepemimpinannya, salah satu peraturan dibuat ialah terkait penanggulangan banjir. Hal ini mengingat banjir merupakan permasalahan utama di Jakarta. Bagaimana sih kebijakan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta masa kepemimpinan Anies Baswedan dalam mengatasi banjir? Banjir di DKI Jakarta adalah salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi terutama pada musim hujan. Banjir di Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi, penurunan kualitas dan kapasitas sistem drainase, perubahan tata guna lahan, penurunan permukaan tanah, dan pengaruh pasang surut laut. Banjir di Jakarta menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti kerugian material, gangguan aktivitas, dan risiko penyakit. Kebijakan penanggulangan banjir di DKI Jakarta di era kepemimpinan Anies Baswedan memiliki fokus utama untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah sehingga dapat mengisi kembali air tanah dan mengurangi aliran permukaan. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan di era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama yang lebih mengutamakan sistem drainase untuk mengalirkan air secepat mungkin ke laut. Beberapa program yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam penanggulangan banjir antara lain adalah pembangunan sumur resapan, perbaikan sistem polder,
pengerukan sungai dan waduk, dan penggunaan pompa air. Dalam mengatasi banjir, pada masa kepemimpinan Anies Baswedan, keluarlah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor Peraturan Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 31 Tahun 2019 tentang pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi dan program normalisasi sungai adalah perwujudan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2020 tentang pengalihan alur sungai. Melalui produk hukum ini, kebijakan Anies dalam mengatasi banjir disebut dengan program naturalisasi sungai. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta ini yang berisi peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Melihat dari pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi ini, tujuan dari lahirnya peraturan ini adalah peraturan gubernur ini bertujuan untuk yang pertama meningkatkan daya dukung prasarana sumber daya air sebagai upaya pengendalian banjir, yang kedua konservasi sumber daya air beserta ekosistemnya, yang ketiga peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kemudian pada pasal 4 disebutkan ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi yaitu pertama kebijakan umum dan kriteria penentuan lokasi, yang kedua pelaksanaan kegiatan pembiayaan, yang ketiga peran serta masyarakat, dan keempat monitoring dan evaluasi. Konsep naturalisasi sungai terdiri dari aspek penataan RTH, aspek penyediaan prasarana dan sarana umum, aspek pengelolaan sumber daya air dan sanitasi, aspek ekologi lingkungan, aspek pengelolaan sampah dan pemantauan kualitas air, dan aspek pemberdayaan masyarakat. Program naturalisasi sungai merupakan upaya bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminimalisasi potensi datangnya banjir. Hal ini mengingat sejarah Kota Jakarta yang terbilang sering dilanda bencana banjir. Program normalisasi sungai merupakan program lanjutan dari normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pada kepemimpinan Gubernur Cahyapurnama. Terdapat 3 lokasi yang menjadi sasaran naturalisasi sungai pada masa kepemimpinan Anies Baswedan dalam mengatasi banjir, yaitu yang pertama Kanal Banjir Barat segmen Sangrila Karet, yang kedua Kanal Banjir Barat segmen Sudirman sampai Manggarai, dan yang ketiga Kali Ciliwung Lama segmen Jalan Kerapu. Yang keempat, Kali Ciliwung di Jalan Kerapu ini membelah 2 pemukiman warga. Dalam proses naturalisasi itu dibuat 3 jembatan penyeberangan orang dengan struktur baja. 3 jembatan itu dibangun di titik berbeda. Area pinggir sungai tampak dipenuhi pohon-pohon tinggi, berbeda dengan naturalisasi sungai. Normalisasi sungai dilakukan dengan penggerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam, pemasangan seat pile untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan hingga pembangunan tanggul. Kemudian di sini ada kronologi kasusnya, yaitu banjir di DKI Jakarta telah terjadi sejak lama, namun menjadi semakin parah dan sering sejak tahun 2002 ketika terjadi banjir besar yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sejak saat itu banjir terus berulang setiap tahun, terutama pada musim hujan. Pada tahun 2007 banjir besar kembali terjadi dan mengenangi sekitar 70% wilayah Jakarta. Pada tahun 2013 banjir besar juga terjadi dan menewaskan 47 orang. Pada tahun 2015 banjir besar melanda Jakarta dan menyebabkan 18 orang meninggal. Pada tahun 2020, banjir besar terjadi pada awal tahun dan mengenangi 273 kelurahan di Jakarta. Banjir ini menewaskan 66 orang dan mengungsi 39 orang. Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Bersama dengan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur, Anies Baswedan sempat memimpin DKI Jakarta sendirian karena mundurnya Sandiaga Uno pada 10 Agustus 2018 untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Anies Baswedan kemudian didampingi oleh Riza Patria sebagai wakil gubernur sejak 6 April 2020. Selama kepemimpinannya, Anies Baswedan mengklaim telah menorehkan sejumlah prestasi dalam penanggulangan banjir, namun juga diwarnai oleh kontroversi dan kritik. Selanjutnya di sini mengenai pendapat pribadi saya sendiri mengenai kasus banjir di era kepemimpinan Anies Baswedan, yaitu menurut pendapat saya kebijakan penanggulangan banjir di DKI Jakarta di era kepemimpinan Anies Baswedan memiliki konsep yang baik.
yaitu meresapkan air hujan ke dalam tanah. Konsep ini dapat membantu menjaga keseimbangan siklus hidrologi dan mengatasi masalah penurunan permukaan tanah yang menjadi salah satu penyebab banjir. Namun saya juga melihat bahwa kebijakan ini belum diimplementasikan dengan baik dan efektif sehingga belum mampu mengatasi banjir di Jakarta secara signifikan. Dan saya pun merasa bahwa Anies Baswedan sebagai pemimpin harus lebih konsisten dan komprehensif dalam menjalankan program penanggulangan banjir. Anies Baswedan harus memperhatikan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan banjir. Anies Baswedan juga harus lebih terbuka dan responsif terhadap masukan dan keluhan dari masyarakat, serta lebih kooperatif dan koordinatif dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Saya berharap kebijakan penanggulangan banjir di DKI Jakarta di era kepemimpinan Anies Baswedan dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat serta dapat mengurangi frekuensi dan dampak banjir di Jakarta. Menurut saya langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi banjir yaitu bisa dilakukan dengan cara yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem drainase termasuk saluran, gorong-gorong, pintu air, dan pompa air agar dapat mengalirkan air dengan lancar dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumur resapan termasuk lokasi, desain, dan pemeliharaan agar dapat meresapkan air dengan optimal dan berkelanjutan. Yang ketiga itu dapat meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan sungai dan waduk termasuk pengerukan normalisasi, revegetasi, dan pengendalian sedimentasi agar dapat meningkatkan kapasitas tampungan dan aliran air. Yang keempat, meningkatkan pengendalian tata guna lahan termasuk moratorium, reklamasi, penertiban bangunan liar, peningkatan ruang terbuka hijau, dan penegakan peraturan zonasi agar dapat mengurangi laju aliran permukaan dan meningkatkan laju infiltrasi air. Yang kelima, meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana termasuk peringatan dini, evakuasi, penyaluran bantuan, dan rehabilitasi agar dapat mengurangi resiko dan dampak banjir bagi masyarakat. Demikianlah video saya mengenai materi banjir di DKI Jakarta di era kepemimpinan Anies Baswedan. Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.